Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau membimbing kami dari rumah, asrama, hingga tiba di tempat ini dalam keadaan sehat. Sekarang kami akan memulai dengan pelajaran. Semoga Tuhan selalu membimbing dan menuntun. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu langsung memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama lengkap Ibu Maria Jeniana Hoyeni. Tingkat 1 semester 2B. Asal Universitas Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi tentang pengantar dan sejarah katekese. Pengantar katekese umat yang pertama itu sejarah katekese umat. Sejarah katekese umat itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, PKKI 1 tahun 1977 muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. Yang kedua, PKKI 2 tahun 1980 kembali gagasan katekese umat dari PPKI 1 agar lebih operasional. Yang ketiga itu PKKI 3 tahun 1984 pembina katekese umat. PPKI 8 tahun 2004 masih berbicara tentang katekese umat. PPKI 2 menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok. Yang pertama itu katekese umat atau disingkat KU. Diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok. Melalui kesaksian iman diteguhkan, dihayati secara sempurna. Yang kedua itu, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Yang ketiga itu, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah, maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang keempat itu, dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar fasilitator agar membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka.
keenam itu tujuan komunikasi iman dalam katekese umat itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu supaya dalam terang Injil kita semakin merasapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Yang kedua itu kita bertobat kepada Allah dan semakin mengadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Yang ketiga itu semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih dan hidup Kristiani kita makin dikukuhkan. Yang keempat itu pula kita makin bersatu dalam Kristus, semakin bermajemuk, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja semesta. Yang kelima itu sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Berdasarkan rumus PKKI 2 tersebut nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. Yang pertama itu subjek katekese umat atau peserta. Yang kedua itu berguru pada Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yang ketiga itu yang dilakukan dalam katekese umat saling sharing atau mengalih makna hidup dalam terang Injil. Yang keempat itu hasil yang diharapkan menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu merasakan nilai-nilai Injil di lingkungan. Bagian yang kedua itu tujuan katekese umat. Tujuan katekese umat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman atau mengandalkan pertobatan hati. Yang kedua itu membentuk dan membina jemaat Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma pribadi untuk melayani sesama. Yang ketiga itu proses katekese umat. Proses mengamati dan mengadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Katekese umat bertolak situasi konkret. Allah menyapa manusia melalui situasi hidupnya yang konkret. Mengadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah pertama dan langkah kedua bertujuan supaya kita menjadi lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan. Yang keempat itu keunggulan katekese umat. Itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu katekese umat disebut katekese dari umat, oleh umat dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekese yang demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. Yang kedua itu selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat mengadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Yang ketiga itu umat aktif berkomunikasi, sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja.
Yang keempat itu, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadikan katekesi umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Baik, hari ini pelajaran kita sampai di sini, sampai keumpulan katekesi umat. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi mengenal katekesi umat menurut Romo Yesus Lausberg. Sebelum kita tutup pelajaran kita atau akhiri pelajaran kita, Ibu minta supaya sampai di rumah diringkas materi-materi yang sudah Ibu kasih atau Ibu jelaskan supaya dipelajari. Baik, inilah pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu karena Engkau mendidik kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Semoga apa yang kami dapat bisa bermanfaat bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semua.